Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Pak Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Roots Kuta pada Heat Flow, yang mana anggota kelompok kami, next, yang mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Amelia Vega, yang kedua Raizaki Samudra, yang ketiga David Valentino, yang keempat Martin Jehuda, dan yang terakhir Rizkullah Nurfala. Next. Selanjutnya, adapun topik bahasan yang akan kami bawakan, yang pertama itu dasar teori, yang kedua konsep dari heat flow, yang ketiga implementasi Runs Kuta pada heat flow, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Pada pengertiannya sendiri, heat flow atau aliran panas adalah perpindahan energi panas dari suatu objek atau tempat ke objek atau tempat lainnya yang memiliki perbedaan suhu yang lebih rendah. Ini merupakan fenomena alami yang terjadi untuk mencapai keseimbangan termal atau berbagai objek dalam suatu sistem. Panas bergerak dari daerah yang memiliki suhu lebih tinggi ke daerah yang memiliki suhu lebih rendah. Next. Runge-Kutta, suatu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal atau masalah nilai batas pada persamaan diferensial linear atau non-linear. Sesuai dengan uraian dari Taylor, sampai bentuk H pangkat P, maka P disebut orde atau derajat dari metode tersebut. Tidak dan Runge-Kutta tidak perlu adanya evaluasi turunan dengan fungsi X dan Y. Runge-Kutta juga termasuk metode langkah, yakni Y yang dicari atau diprediksi dari X dan Y, dan tidak melakukan iterasi untuk perbaikan prediksi. Implementasi pada Runge-Kutta pada heat flow. Yang pertama ada heat equation, yaitu implementasi metode Runge-Kutta untuk memecahkan persamaan aliran panas atau heat flow yang biasanya melibatkan penyelesaian persamaan diferensial parsial atau yang disebut PDE yang menggambarkan distribusi suhu dalam suatu bahan seiring waktu. Persamaan panas satu dimensi ialah 2U per 2R sama dengan A kuadrat 2 kuadrat U per 2X kuadrat untuk 0 lebih kecil X dari lebih kecil 1, di mana U fungsi U X T adalah suhu pada posisi X dan waktu T, dan alfa adalah koefisien difusi termal. Lalu ada metode offlines atau disingkat MOL adalah suatu teknik yang memungkinkan konversi PDE menjadi kumpulan ODE. Fokus dari metode ini adalah solusi dari perhitungan numerik yang akurat. PDE ke ODE dapat diturunkan dengan dari Taylor sebagai berikut. Lanjut pada example, suatu percobaan perpindahan panas konveksi yang dilakukan. Kalor mengalir ke arah penurunan suhu maksimum T pada Y. Ada nilai X-nya itu 2. Terus dari Y yang nilai X2 sama dengan 1. Pada example, suatu percobaan perpindahan panas konveksi yang dilakukan. Kalor mengalir ke arah penurunan suhu maksimum T pada Y. Berikut Y sama dengan X-nya sama dengan 2, yaitu Y X-nya 2 sama dengan 1. T sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan kemudian 16 T sama dengan 2X min 2Y. Terus min 16 T sama dengan min 2X plus 2Y. Lanjut, Y1 sama dengan min 2X plus 2Y. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada Amel untuk perlakuan
Data percobaan rangkel kuta di Excel. Oke, sebelumnya, oke baik. Sebelumnya tadi udah dijelaskan oleh rekan saya bahwasannya eh, pada soal itu mengatakan suatu perpindahan panas yang terjadi di mana kalor mengalir ke arah penurunan suhu maksimum T pada Y ketika X sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah, jadi secara umum juga kita tadi udah mengetahui persamaan yang kita pakai itu adalah T sama dengan X2, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, itu bisa kita perumpamakan bahwasannya itu adalah nilai dari Y. Nah, jadi karena kita punya batas kondisi tadi yang nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1, kalau misalkan di metode numerik itu sendiri, ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Nah, tapi dengan begitu, pada kali ini kami akan menjelaskan dengan metode Rungskuta. Rungskuta itu sendiri ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama orde 1, kemudian ada orde 2, orde 3, 4, dan 5. Nah, jadi di soal tadi dijelaskan bahwasannya terjadinya penurunan suhu gitu. Kalau misalkan yang kita ketahui, suatu gradien atau suhu atau titik suhu itu kan suatunya mengalami kenaikan ya, kenaikan suhu gitu, kenaikan suhu paling curam. Nah, tapi pada soal ini kebalikan. Makanya itu waktu pas kita mau cari gradien dari T itu sendiri, gradien itu sendiri turunan pertama dari persamaan yang kita punya. Ya. Nah, jadi yang persamaan yang kita punya awalnya itu X kuadrat dikurangi Y kuadrat, itu kita turunkan menjadi 2X min 2Y. Itu adalah nilai grade-nya. Tapi karena di soal itu diketahui bahwasannya penurunan suhu, berarti tanda dari gradiennya itu berubah jadi minus. Dia bekerja malah sebaliknya gitu. Makanya itu kalau secara umum tuh kayak grade T itu menunjukkan arah aliran panas gitu. Kalau kita arah aliran panas yang di soal ini merupakan arah aliran panas yang menunjukkan penurunan gitu. Nah, makanya itu grade itu sama dengan min 2x plus 2y, itu kita kalikan, grade kan min ya. Jadi sisi kanan dan kirinya itu sama-sama kita kalikan dengan min gitu. Biar hasil dari grade T itu sendiri tetap positif. Nah, grade T itu sendiri pada metode numerik kali ini itu kita misalkan sebagai dia Y aksennya. Jadi itu adalah Y aksennya, bisa dilihat Y aksennya. Oke. Nah, selain itu juga kita punya suatu informasi lagi bahwasannya jarak antara meshing, titik yang ingin kita ketahui, perpindahan panas yang kita ketahui itu kita punya jaraknya itu 0,1. H itu, H sama dengan 0,1. Jadi setiap meshing dari yang mau kita coba itu adalah 0,1. Antara titik 1 dan titik 2-nya itu adalah 0,1. Jadi nanti setiap percobaan itu kita akan punya jarak 0,1. Tapi kan kita di sini untuk menentukan titik di titik Y sama dengan 1 dan X-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, di percobaan pertama itu adalah bisa dilihat di Excel-nya. Itu kita pertama menggunakan metode Euler. Yang dimana X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya itu adalah sama dengan 1. Kolom C baris ke-7 ya. Nah, jadi 2 dikali C7, begitu juga dengan berikutnya 2 dikali Y aksennya Y-nya tadi udah diketahui itu 1. Nah, tinggal dikali aja, maka kita bisa dapat nilai dari Y aksen itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita menggunakan metode analitik. Nah, analitik ini dengan metode numerik itu perbedaannya tuh kalau secara analitik, soal yang kita punya tadi tinggal kita atau persamaan-persamaan dan initial value atau batas kondisi yang kita tadi, tinggal kita masukin aja dengan kita menjabarkan persamaan yang kita punya, yang udah kita jabarkan tadi, yang dari grade T itu sama dengan min 2x plus 2y gitu, ya kan? Nah, kalau untuk secara numerik, kalau numerik itu dia banyak menggunakan iterasi, perulangan. Jadi dia membutuhkan data sebelumnya, tapi kalau analitik dia cuma membutuhkan data
yang saat itu saja, tidak menggunakan data yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah nah, terus lanjut teman-teman. Mungkin kenapa sih perlu adanya analitik dan numerik gitu ya. Nah, secara teorinya itu penting karena kita dapat membedakan, berapa sih error yang terjadi gitu dari perhitungan kita secara analitik dan secara numerik. Jadi kita mengetahui berapa, kekerancuan atau kesalahan yang dari saat kita memperhitungkan suhu di titik tertentu gitu, di meshing tertentu gitu. Nah, jadi dari errornya sendiri, dari nilai error sendiri kita dapatkan dari angka analitik yang udah kita cari, itu dikurang dengan metode Euler yang kita dapatkan. Euler yang diperbaiki untuk metode numeriknya, sistem numeriknya sendiri, boleh dibuka itu fungsinya. Nah, itu kita dapatkan dari persamaan numerik dari Euler yang diperbaiki ya. Euler yang diperbaiki. Nah, untuk persamaannya itu untuk menentukan nilai nilai Y-nya atau nilai panas di titik tertentu itu gitu. Dalam suatu titik gitu misalnya ya. Itu dengan caranya untuk kita mencari Y-nya itu dengan persamaan yang sebelumnya. Ini kan kita tadi numerik ya udah dikasih juga bahwasanya numerik itu menggunakan angka yang sebelumnya gitu. Dia berulang-ulang iterasi gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk persamaan yang diperbaiki ini sendiri itu Y sebelumnya kan tadi udah kita dapatkan ya. Y sebelumnya itu pada titik di waktu untuk di metode Euler itu tadi kan di D7 ya. D ya D7. Nah, D7 itu kan nilai Y-nya yang sebelumnya ya. Y yang sebelumnya gitu. Nah, kan kita ini mau membandingkan metode Euler yang pertama ini, terus metode Euler yang diperbaiki, dan metode-metode lainnya gitu. Nah, jadi waktu pas di metode Euler yang diperbaiki, kita menggunakan D7, D sebelumnya, terus ditambah dengan jarak yang kita punya tadi kan 0,1 ya, 0,1. Nah, itu dikali dengan E7, nilai Y aksen, nilai titik berikutnya, titik selanjutnya itu kan ada, tadi kita cari juga udah temu bahwasannya pakai metode Euler itu min 2 ya. Ya udah tinggal kita masukin aja, berarti E7 ditambah sama dengan E8. Oke ya. Oh, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk orde 2 umum sama juga, tinggal kita masukin persamaannya. Orde 3 juga sama. Orde 3, orde 4, orde 5 itu dia hampir mirip, cuman nanti tinggal tambah rumus K-nya ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang makin naik itu adalah di orde 3 itu kan ada sampai K3 ya. Di orde 4 itu ada sampai K4. Boleh K4 ya kan. Orde itu sampai K4, terus orde 5 itu ada K sampai K6. Nah, itu ada persamaannya. Boleh nanti teman-teman searching di Google-nya gitu untuk mencari persamaan dari orde 3, orde 4, orde 5. Nah, dari banyaknya metode numerik yang kita gunakan ini, kita dapat melihat bahwasannya berapa sih titik atau berapa sih suhu yang terjadi pada suatu titik atau meshing gitu. Jadi kita tahu perpindahan panas di titik ini berapa, selanjutnya perpindahan panas di titik berikutnya berapa gitu. Terus lanjut lagi, kita menggunakan metode tadi kan ada analitik dan numerik juga ya, bahwasanya itu untuk kita mengetahui bahwasanya berapa sih ketepatan, keakuratan dari perhitungan yang telah kita lakukan untuk menentukan suhu pada titik tertentu gitu. Nah, jadi yang kita lihat bahwasanya tadi ada berbagai macam metode, Euler-nya juga ada bervariasi. Mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan ini di contoh kasus lain dengan menggunakan metode numerik atau metode-metode lainnya yang error-nya itu lebih sedikit gitu, teman-teman. Mungkin itu aja, boleh lanjut.
Kelebihan dari Runge-Kutta pada heat flow itu, salah satunya adalah akurasi yang tinggi. Metode Runge-Kutta ini khususnya Runge-Kutta Orde 4 memiliki akurasi yang tinggi. Hal ini sangat berguna untuk simulasi aliran panas yang membutuhkan prediksi presisi yang tinggi. Terus, stabilitas yang baik. Dari metode Runge-Kutta ini yang tadi telah dijelaskan, metode ini cukup stabil untuk banyak masalah heat flow, terutama jika parameter seperti yang telah dijelaskan tadi tuh. Terus lebih fleksibilitas. Metode Runge-Kutta dapat diterapkan pada berbagai jenis persamaan diferensial, termasuk persamaan aliran panas yang sangat kompleks, baik dalam satu dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Terus, eee, tidak membutuhkan derivatif yang tinggi, tidak seperti metode lain, yang memerlukan derivatif yang tinggi. Metode Runge-Kutta ini hanya membutuhkan evaluasi fungsi pada titik-titik tertentu seperti yang saudara Amel tadi jelaskan. Terus penerapan yang luas, metode Runge-Kutta ini dapat menangani berbagai masalah aliran panas termasuk konduksi panas, terus aliran panas dan baik aliran panas pada kondisi batas yang kompleks dan pada material komposit. Next, eee, kekurangan dari Runge-Kutta pada heat flow itu pertama memori. Setiap langkah pada metode Runge-Kutta memerlukan penyimpanan tambahan untuk menghitung nilai. Hal ini bisa menjadi masalah pada simulasi yang memerlukan penggunaan memori yang sangat besar. Terus komputasi intensif. Metode Runge-Kutta terutama yang berorder tinggi membutuhkan perhitungan yang cukup banyak pada setiap langkahnya. Ini dapat menjadi masalah pada simulasi heat flow yang sangat besar atau rumit, karena akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. Terus akurasi, eee, ketergantungan pada ukuran, akurasi dan stabilitas mode ini sangat bergantung pada pemilihan ukuran langkah yang tepat. Jika ukuran langkah terlalu besar, hasilnya bisa jadi tidak akurat atau bahkan tidak stabil. Terus, kesulitan dalam masalah linear, eee, yang sangat kesulitan dalam masalah yang sangat non-linear. Pada masalah heat flow yang sangat non-linear dengan kondisi batas yang kompleks, mode Runge-Kutta ini bisa kurang efisien dibandingkan mode yang lain, yang lebih khusus untuk jadi masalah tersebut. Terus kurang efisien untuk sistem yang kaku. Pada sistem persamaan diferensial yang kaku, mode Runge-Kutta standar, mungkin tidak efisien, memerlukan penggunaan metode khusus seperti Runge-Kutta eksplisit untuk sistem kaku atau metode implisit lainnya. Next. Kesimpulannya itu metode Runge-Kutta terutama yang berorde tinggi seperti Runge-Kutta Orde 4 adalah metode numerik yang sangat efektif dan akurasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial dalam masalah heat flow atau aliran panas. Metode ini menawarkan akurasi yang tinggi dan stabilitas yang baik, serta fleksibilitas untuk diterapkan, pada berbagai jenis persamaan aliran panas, baik dalam satu dimensi maupun multidimensi. Saya kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan kepada teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kami, dan juga kami ucapkan kepada Bapak Hadi Teguh Yudhistira selaku dosen pengampu telah meluangkan waktunya untuk menonton. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.